Ketua AC Milan, pengusaha Amerika Gary Cardinale, berbicara mendukung Presiden Roma dan Friedkin. Cardinale, seperti halnya Friedkin, sedang terlibat dalam pembicaraan untuk stadion baru untuk klubnya. Dalam sebuah wawancara dengan Fortune.com, Cardinale membahas kesulitan dalam memulai proyek sehubungan dengan otoritas Italia dan berbagi pesan dukungan untuk Friedkin dan rencananya untuk membangun stadion baru bagi Roma. Saya berharap dan Friedkin bisa membangun stadion untuk timnya. Saya pasti akan melakukan semua yang saya bisa untuk mendukungnya, karena Italia membutuhkan lebih banyak infrastruktur untuk hiburan live. Jika saya punya pilihan, saya akan membantu semua pemilik Serie A lainnya untuk membangun stadion, karena itu baik untuk ekosistem sepak bola Italia. Konsep-konsep ini lebih familiar bagi investor Amerika dan saya rasa itulah yang membuat mereka tertarik pada Serie A. Mereka menyadari warisan dan sejarah dari beberapa merek yang dikelola dengan buruk ini. Mereka menyadari potensi memiliki investasi besar di tangan mereka. Tammy Abraham tidak akan tampil dalam pertandingan hari Senin melawan Lecce. Penyerang asal Inggris itu diperkirakan tidak akan dipanggil untuk perjalanan tim ke Salento meski sudah rutin berlatih bersama rekan satu timnya selama seminggu terakhir. Abraham, menurut Daniele De Rossi, belum siap. Kembalinya dia kemungkinan besar harus ditunda hingga akhir bulan ini. Menurut Corriere dello Sport edisi hari ini, sang pemain menjalani serangkaian tes kebugaran yang menunjukkan ia masih membutuhkan waktu untuk pulih sepenuhnya dan mencapai level yang dibutuhkan untuk setidaknya bisa masuk dari bangku cadangan untuk Giallorossi. Daniele De Rossi akan bisa mengandalkan Paulo Dybala untuk pertandingan besok melawan Lecce. Setelah banyak keraguan dan spekulasi mengenai tingkat kebugarannya, Dybala diberi lampu hijau oleh staf medis Roma menjelang perjalanan tim ke Salento. Masih harus dilihat apakah pemain Argentina itu akan menjadi starter atau keluar dari bangku cadangan. Sementara itu, Leonardo Spinazzola dan Rasmus Christensen tetap absen dari daftar skuad Giallorossi. Harapannya adalah keduanya bisa kembali tampil di Derby della Capitale, tulis Il Tempo. Mantan pemain Roma Alessandro Florenzi membahas prospek menghadapi klub masa kecilnya di babak perempat final Liga Eropa mendatang. Florenzi, yang telah berada di Milan selama 2 tahun terakhir, baru-baru ini diwawancarai oleh Sky Sport dan ditanya tentang apa yang diperlukan untuk bermain melawan Giallorossi mengingat latar belakang Romawinya sendiri. "Saya di sini bukan untuk berbohong," kata Florenzi. "Tidak mungkin melakukan hal itu dalam kasus ini adalah pertandingan yang akan melibatkan emosi pribadi yang besar bagi saya. Roma adalah mantan tim saya, itu juga tim yang saya cintai, tim di hati saya dan pelatih mereka adalah orang yang sangat penting dalam hidup saya," ujarnya, menyinggung mantan rekan setim dan teman dekat Daniele De Rossi. "De Rossi sangat dekat dengan saya di saat-saat sulit dan dia adalah seseorang yang membuat saya bersukacita atas semua hal hebat yang kami capai bersama selama bertahun-tahun." Milan membawa pulang 3 poin dari lawatan ke markas Fiorentina. Rossoneri menang 2-1 untuk memantapkan posisinya di urutan kedua klasemen Liga Italia. Laga Fiorentina vs Milan dalam lanjutan Liga Italia digelar di Artemio Franchi, Minggu tanggal 31 Maret tahun 2024 dini hari WIB. Babak pertama berakhir imbang tanpa gol. 3 gol kemudian tercipta pada awal babak kedua. Milan membuka keunggulan lewat Ruben Loftus-Cheek sebelum dibalas oleh Alfred Duncan. Rafael Leao kemudian mencetak gol kemenangan Milan. Berkat kemenangan ini, Milan kini mengumpulkan 65 poin dari 30 pertandingan. Pasukan Stefano Pioli itu melebarkan jarak dengan Juventus menjadi 6 poin. Sementara itu, Fiorentina turun 1 tingkat ke urutan ke-10 klasemen Liga Italia. La Viola mengumpulkan 43 poin. Juventus tumbang 0-1 saat melawat ke markas Lazio di pekan ke-30 Liga Italia musim ini.
Gol tunggal Ada Marusic di menit akhir laga menghadirkan kemenangan perdana untuk pelatih baru Biancoceleste, Igor Tudor. Lazio akhirnya mengamankan kemenangan di menit akhir injury time babak kedua. Marusic menuntaskan umpan silang Matteo Guendouzi dengan sundulan terukur ke sudut kanan gawang tanpa mampu dijangkau Szczęsny. Skor 0 ini mengantar Lazio naik ke peringkat 7 dengan 46 poin. Sedangkan Juventus tak beranjak dari posisi ketiga klasemen sementara dengan 59 poin. Arsenal berhasil menjaga pertahanannya dengan baik saat melawan Manchester City. Meski sangat dominan, The Citizens tumpul dalam penyelesaian akhir. Manchester City vs Arsenal berlangsung di Etihad Stadium dalam lanjutan Liga Inggris, Minggu tanggal 31 Maret tahun 2024 malam WIB. Duel ini tuntas tanpa gol. Pasukan Pep Guardiola sebetulnya mendominasi permainan dengan penguasaan bola 72%. Arsenal justru cuma mampu menguasai bola 28%. Ada 12 percobaan yang dilakukan Man City, namun cuma satu yang mengarah ke gawang. Percobaan ke gawang itu lahir lewat sundulan Nathan Ake di babak pertama. Arsenal malah cuma melepaskan 6 percobaan dengan 2 yang mengarah ke gawang. 2 tembakan ke gawang itu lahir dari kaki Kai Havertz dan Leandro Trossard. Man City seharusnya lebih berani melepaskan tembakan dari luar kotak penalti di saat sulit membongkar pertahanan Arsenal. Stiker sekelas Erling Haaland malahan 4 percobaannya tak ada yang mampu mengarah ke gawang. Mengapa Man City tidak lebih berani? Kami hanya melihatnya di beberapa menit terakhir. Mereka tidak pernah melepaskan tembakan dari jarak jauh, kata Peter Schmeichel kepada BBC. Erling Haaland hanya membutuhkan peluang untuk mencetak gol, tetapi Anda harus memberinya kesempatan itu dan saya rasa timnya tidak melakukan itu untuknya hari ini, sambungnya. Hasil ini membuat Arsenal duduk di posisi kedua dengan 65 poin, tertinggal 2 angka dari Liverpool di puncak. Man City ada di urutan ketiga dengan 64 poin. Liverpool meraih 3 poin penting usai mengalahkan Brighton dan Hove Albion 2-1 dalam lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Gol Mohamed Salah menangkan The Reds. Bermain di Anfield, Liverpool, Inggris, Minggu tanggal 31 Maret tahun 2024 Liverpool vs Brighton sengit sejak awal. Tim tamu sempat unggul cepat di menit kedua, lewat gol Danny Welbeck. Liverpool baru membalas di menit ke-27 lewat gol Luis Diaz. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Di babak kedua, Liverpool akhirnya bisa berbalik unggul di menit ke-65. Mohamed Salah membawa si merah unggul 2-1, dan skor bertahan sampai laga tuntas. Kemenangan membuat Liverpool sementara memimpin klasemen Liga Inggris dengan 67 poin dari 29 laga, unggul 3 poin atas Arsenal, yang baru akan melawan Manchester City beberapa saat lagi. Sementara Brighton